Bab 1112. Sekte Pedang. Dewa kedokteran yang tak terkalahkan. Pedang menghancurkan langit. Tang Long. Saat dia melihat tetua Gu, Queen terlihat sedikit santai. Jika lelaki tua itu tidak keluar, maka masalah ini benar-benar akan berakhir. Sekte Pedang. Untuk tetua Gu ini, dia tahu sedikit. Karena tempat kekuatan ini sekarang terlalu istimewa. Orang luar tidak mengetahuinya sama sekali. Dan alasan mengapa dia tahu tentang kekuatan ini harus dimulai dengan pria kulit putih kecil itu. Dia sangat bangga saat itu, ketika dia melihat pria kulit putih kecil itu, pikiran pertamanya adalah merebutnya. Sayang sekali dia mengabaikan gadis kecil dan pria berbaju hijau di sebelah pria kecil itu. Dan wanita berjubah putih. Itu adalah pengalaman yang menyedihkan. Pria berbaju biru itu adalah ketua sekte-sekte pedang. Jika ada orang di alam semesta ini yang bisa menangkis pedang wanita berbaju polos, maka pria berbaju biru itu adalah salah satunya. Tapi masalahnya, keduanya berhubungan dengan Mileye. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat terdiam. Di lapangan, Wijaya melihat ke arah tetua Gu. "Kamu dari mana lagi?" Tetua Gu mencibir, "Aku ingin mengambil ketua sekteku. Apakah kamu bertanya kepada aku tentang sekte pedang?" Wijaya mengerutkan kening. "Sekte pedang? Apa-apaan ini?" Shum. Pada saat ini, di kedalaman langit yang jauh dan langit berbintang, suara pedang Tao tiba-tiba bergema. Semua orang di lapangan menoleh untuk melihat ke kedalaman langit berbintang. Di kedalaman langit berbintang, semua orang melihat cahaya 12 pedang Tao. Segera, cahaya dari 12 pedang Tao langsung menembus ruang hampa dan muncul di lapangan. Saat melihat 12 orang ini, ekspresi semua orang berubah. Termasuk Queen. 12 cultivator pedang, semuanya adalah pedang alam fana. Meskipun kecuali pria di kepala, sisanya hanya pedang fana tingkat pertama, tetapi seberapa menakutkan ini. Apalagi cultivator pedang adalah puncak tingkat kedua pedang fana. Yang terpenting, orang-orang ini semuanya adalah alam dominion. Tingkatan alam juga merupakan puncak. Di samping Amu, Akian berkata pelan, "Dari mana asalnya?" Ada sedikit kejutan di suara itu. Amu berkedip, "Keluargaku." Akian menatap Amu, dan Amu menyeringai, "Apakah kamu tidak mendengarkan orang tua itu? Ketua sekteku, pembantu penyihir aku adalah ketua sekte mereka, ini milik keluarga kami." Akian melirik Amu, "Kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu?" "Amu." Akian tiba-tiba berkata, "Aku saudara perempuanmu, kan?" Amu mengangguk, "Kami adalah saudara perempuan." Akian berkata dengan lembut, "Kalau begitu mereka juga keluarga kita." Amu menatap Akian. Saat melihat 12 pendekar pedang, saat ini, wajah Wijaya juga menjadi sangat jelek. 12 cultivator pedang. Lagi pula, semuanya adalah pedang fana dan semuanya adalah alam dominion. Dari mana semua ini berasal? Ekspresi Sandi itu juga sangat muram. Saat ini, dia benar-benar ingin mengutuk. Apakah ini sudah berakhir? Berapa banyak pembantu yang dimiliki Mileye? Terlebih lagi, yang satu lebih sesat dari yang lain. Apakah Mileye ini reinkarnasi dari Tiandao? Bahkan jika Tiandao bereinkarnasi, itu tidak akan terlalu dibesar-besarkan, bukan? Demon Yang dan Kaisar Dewa memiliki wajah yang sangat muram saat ini. Kemunculan ke-12 orang ini membuat mereka mengerti satu hal. Itu sebabnya Queen dan yang lainnya ingin membantu Mileye. Di belakang pria ini, tidak hanya wanita bergaun polos. Siapa dia? Tetua Gu melihat pria terkemuka, kakak senior Okta Gu, di mana kakak senior James Lu.
Pria bernama Oktagu berkata sambil tersenyum, dia punya misi, jadi aku di sini. Tetua Gu berkata dengan suara yang dalam, di mana ketua sekte? Oktagu berkata dengan lembut, ketua sekte, dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke lapangan, di mana adik seperguruan. Tetua Gu menunjuk ke arah makam di kejauhan, dia bergegas menuju alam reinkarnasi. Oktagu melirik makam itu, jejak keterkejutan melintas di matanya, pedang fana tingkat kedua. Tetua Gu mengangguk. Oktagu tertawa, tentu saja adalah seorang jenius. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Wijaya, apa yang kamu katakan tentang sekte pedangku tadi? Biarkan aku memberitahumu apa sekte pedangku. Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di tempat. Di kejauhan, wajah Wijaya berubah drastis, dia mengatupkan kedua telapak tangannya, dunia kegelapan tidak terbatas. Saat suara itu turun, cahaya hitam langsung menenggelamkannya dan Oktagu. Dan pada saat ini, dalam cahaya hitam itu, cahaya pedang Tao robek, kemudian cahaya pedang Tao itu muncul tepat di depan Wijaya. Wijaya menyipitkan matanya sedikit dan menghentakkan kaki kanannya, "Yu." Saat suara itu jatuh, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti cahaya pedang Tao itu. Dan pada saat ini, cahaya pedang Tao tiba-tiba bergetar hebat, langsung memutuskan domain itu. Pada saat ini, Wijaya ketakutan dan dengan cepat mengelak ke belakang. Namun, beberapa waktu kemudian, pedang itu langsung memotong tubuh fisiknya hingga berkeping-keping. Wijaya yang sudah menjadi tubuh jiwa, mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Oktagu memandang Wijaya dengan pedang panjang di tangannya, lalu bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tahu apa sekte pedang Tao sekarang? Wijaya menatap Oktagu, lalu apakah kamu tahu siapa yang ada di belakang kita? Oktagu tertawa dan berkata, kami, sekte pedang, tak kenal takut. Setelah suara itu turun, dia melihat ke-12 kultivator pedang kultivator di belakangnya, bunuh. 12 kultivator pedang segera berubah menjadi 12 pedang Tao dan bergegas keluar. Pada saat ini, Amu di bawah tiba-tiba berkata, semua master klan penyihir, serang. Tidak ada yang tersisa. Suara Aqian juga mengikuti, semua penguasa dari klan surgawi mematuhi perintah, membunuh dan tidak meninggalkan siapapun. Binatang asing juga bergegas keluar dengan binatang asing itu. Aro menjentikkan tangan kanannya dengan ringan, legiun tak terkalahkan di belakangnya langsung menyerbu keluar. Kali ini, Mileye benar-benar menghancurkannya. Karena kekuatan tempur dari 12 kultivator pedang yang dipimpin oleh mereka sungguh mengerikan. Kultivator pedang ini dapat mengalahkan 10 dengan 1, hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Benar-benar hancur. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sandi dan yang lainnya langsung berubah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan terbunuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Pada saat itu, Wijaya tiba-tiba berteriak marah, mundur. Menarik. Sekarang mereka harus mundur, karena mereka sangat meremehkan lawan mereka. Mendengar ucapan Wijaya, para master dunia kegelapan itu mundur satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Demon Yan dan Kaisar Dewa juga berbalik dan pergi bersama rakyatnya. Amu tiba-tiba berkata, hentikan mereka. Oktagu tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan bergegas menuju Wijaya itu. Melihat Oktagu bergegas, Wijaya berbalik dan menghilang ke ruang Tao tanpa ragu-ragu di formasi teleportasi. Dia saat ini sama sekali bukan tandingan Oktagu. Utusan pedang hitam itu dan yang lainnya di sampingnya juga berbalik dan pergi.
Setelah beberapa saat, Master Bayangan Dunia menghilang ke langit seperti air pasang, tetapi banyak yang mati. Tak terhitung tubuh Master Bayangan Dunia jatuh dari langit, seperti hujan. Darah menodai seluruh langit merah. Oktagu itu bergegas langsung ke formasi teleportasi ruang hampa dan 12 tukang kultivator pedang di belakangnya juga ingin mengikuti. Pada saat ini, cahaya pedang melayang keluar. Cahaya pedang menghilang, itu adalah Oktagu. Oktagu melihat susunan teleportasi ruang hampa yang menghilang dan berkata dengan lembut, itu bukan kekuatan dunia ini. Tetua Gu muncul di samping Oktagu, dia melihat susunan teleportasi ruang hampa dan berkata dengan suara yang dalam, banyak kekuatan bermain melawan ketua sekte. Gu Xie menoleh dan melirik makam, dan berkata dengan lembut, sebab akibat dari ketua sekte tidak sederhana, tidak heran ketua sekte ingin pergi secara pribadi. Tetua Gu berkata dengan suara yang dalam, apakah ketua sekte berkeliaran untuk urusan ini? Oktagu mengangguk. Mendengar ini, Tetua Gu mengernyitkan dahi, bahkan ketua sekte tidak bisa menyelesaikannya. Oktagu berkata dengan lembut, tidak sesederhana itu. Mendengar itu, wajah Tetua Gu muram. Dia sangat menyadari kekuatan ketua sekte. Bahkan jika ketua sekte tidak dapat menyelesaikannya, maka masalahnya benar-benar agak besar. Pada saat ini, Queen muncul di sebelah Oktagu. Dia menatap Oktagu, di mana ketua sektemu? Oktagu menatap Queen, dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sejak ketua sekte pergi ke tempat lain. Queen sedikit mengernyit. Gadis kecil dan lelaki kulit putih kecil itu juga pergi bersamanya. Jejak keterkejutan muncul di mata Oktagu, Nona mengenal mereka. Queen mengangguk, aku sudah melihatnya beberapa kali. Oktagu sedikit mengangguk, kami sudah lama tidak bertemu dengan ketua sekte. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melirik ke mayat makhluk gelap di bawah. Apakah kamu tahu siapa yang melepaskan makhluk gelap ini, Nona? Queen berkata dengan lembut, seharusnya seseorang dari dunia atas ikut campur. Oktagu sedikit mengernyit, kami tidak pernah mengecewakan siapapun dari dunia atas. Queen memandang Oktagu, apakah kamu sudah menjaga di sana? Gu Xie mengangguk. Queen berkata dengan lembut, itu bukan masalahmu. Oktagu bertanya, apa maksudmu, Nona? Queen melirik ke kedalaman langit berbintang, kemudian berkata, seharusnya diselundupkan dari tempat lain. Setelah kamu kembali, sebaiknya kamu memeriksanya. Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit menyipitkan matanya, kalian sebaiknya berhati-hati. Oktagu berkata dengan suara yang dalam, gadis itu berarti mereka mungkin menargetkan kita. Queen mengangguk, bencana 5 dimensi semakin dekat, hati orang-orang dalam kekacauan. Ini saat yang tepat bagi mereka untuk bergerak. Oktagu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, wanita bergaun polos benarkah sudah pergi? Queen mengangguk. Oktagu menghela nafas dengan suara rendah. Awalnya, wanita bergaun polos adalah orang terakhir di alam semesta ini yang dapat mengejutkan langit dan dunia, tetapi sekarang, begitu dia pergi, semuanya bukan masalah biasa. Queen memandang Oktagu, bisakah kamu datang ke sini? Oktagu menggelengkan kepalanya, tidak. Jika kita pergi dari sana, alam semesta ini akan semakin berbahaya. Queen sedikit mengernyit, dengan kekuatanmu, tidak bisakah kamu menghancurkannya? Oktagu tersenyum kecut, pihak lain tidak pernah menghadapi kita secara langsung, mereka hanya bersembunyi, tetapi begitu kita santai, mereka akan muncul dan kita tidak berdaya. Queen bertanya dengan suara yang dalam, tidak bisakah kamu membunuhnya? Oktagu menggelengkan kepalanya, aku mencobanya sebelumnya. Tempat itu terlalu kacau dan sangat jauh,
mereka bersembunyi di mana-mana, tidak ada yang bisa kita lakukan. Queen tiba-tiba berkata, kembalilah. Octagu memandang Queen dan Queen berkata dengan lembut, musuh dari musuh adalah teman, apa kamu mengerti? Octagu menyipitkan matanya sedikit, mereka ingin menyerang kita. Queen berkata dengan suara yang dalam, mereka tidak memiliki kekuatan itu, tetapi bagaimana jika mereka bermain trik? Octagu terdiam sesaat, lalu berkata, kali ini, aku ingin membawa pergi adik laki-lakiku, aku. Queen menggelengkan kepalanya, jika kamu membawanya pergi, semuanya akan menjadi lebih serius. Saat dia berbicara, dia menoleh dan melirik ke makam, lalu berkata dengan lembut, ruang buku dibawa dari atas oleh pendahulu dan pendahulu, dalam kata-kata gadis kecil itu benar-benar merupakan bajingan tua. Bersambung.